Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dini Alfianti Wahyuni SPDGR selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya Alia Kamila Hermawan sebagai moderator dan saya Muhammad Tasya Bani sebagai notulen. Kemudian di sebelah kanan saya terdapat tim afirmasi yang terdiri dari Kumaira Arumibowo sebagai pembicara 1. Kemudian ada Yadina Anindya Safa sebagai pembicara 2. Kemudian di sebelah kiri saya terdapat tim oposisi yang terdiri dari Kevin Kumaradeko sebagai pembicara 1 dan Ivori Hasiratu sebagai pembicara 2. Mosi yang akan dibawakan pada hari ini adalah penggunaan gadget dalam media pembelajaran. Sebelum memulai debat, saya akan membacakan peraturan debat. Yang pertama, siapkan pembicara 1 dan 2 dari masing-masing tim. Kemudian, setiap masing-masing pembicara diberikan waktu selama 2 menit untuk menyampaikan argumennya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat Bahasa Indonesia antara tim afirmasi dan tim oposisi saya nyatakan dibuka. Langsung saja, saya berikan waktu selama 1 menit untuk menyiapkan argumen dari masing-masing tim. Saya persilakan mempersiapkan. Baik, karena waktu sudah habis, maka selanjutnya saya akan mulai perdebatan. Pembicara 1 dari tim afirmasi, saya persilakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya perwakilan dari kelompok afirmasi akan menyampaikan pendapat kami mengenai pengaruh gadget pada pembelajaran. Jadi, argumen pertama yang mendasari dukungan terhadap penggunaan gadget adalah aksesibilitas dan portabilitas informasi. Nah, bayangkan dengan satu gadget yang kita pegang di tangan kita dapat mengakses berjuta-juta, beribu-ribu sumber belajar dalam bentuk artikel, lalu juga buku elektronik, video pembelajaran interaktif, dan juga lebih dari sekedar membaca, gadget membuka pintu menuju pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Aplikasi edukatif menawarkan simulasi yang hidup dan juga kuis yang menantang seperti permainan yang mengasah pemahaman konsep dan pembelajaran yang tidak lagi pasif, tetapi menjadi pengalaman yang aktif dan menyenangkan bagi siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi pembicara 1 atas argumentasinya. Selanjutnya, saya persilakan pembicara 1 dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya memberikan argumen. Baik, di sini saya akan menyangkal argumen dari tim afirmasi mengenai penggunaan gadget sebagai media pembelajaran. Jadi, seperti yang sudah dikatakan tadi, penggunaan gadget sebagai media pembelajaran itu juga memiliki dampak negatif dan sangat banyak tentunya ya. Nah, yang pertama menurut saya dampak negatifnya yang paling utama adalah distraksi dan menurunnya fokus belajar. Seperti yang kita ketahui, gadget itu menawarkan berbagai fitur hiburan seperti media sosial, game, dan juga video yang dapat mengalihkan perhatian siswa dari materi pembelajaran. Akibatnya, siswa lebih mudah terdistraksi dan kehilangan fokus saat belajar. Lalu dampak yang kedua ada ketergantungan teknologi. Nah, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menciptakan ketergantungan tentunya. Siswa mungkin menjadi malas untuk belajar secara manual, kehilangan kemampuan berpikir kritis, atau terlalu bergantung pada pencarian instan di internet tanpa memahami konsep secara mendalam. Lalu yang ketiga, ada masalah kesehatan fisik dan mental. Paparan layar dalam waktu lama dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti mata lelah atau eye strain, lalu ada gangguan tidur dan postur tubuh yang buruk. Nah, selain itu, penggunaan gadget tanpa kontrol dapat memicu stres, kecemasan atau anxiety, dan penurunan interaksi sosial. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada pembicara 1 tim oposisi. Selanjutnya dari pembicara 2 tim afirmasi dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, perkenalkan saya Irina Nitya Safa selaku pembicara 2 dari tim afirmasi. Izinkan saya untuk menyanggah argumen dari tim oposisi. Jadi penggunaan gadget ini memiliki keunggulan lainnya, yaitu personalisasi pembelajaran. Nah, beberapa aplikasi canggih ini mampu mengenali gaya belajar dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Materi dan metode pembelajaran dapat disesuaikan secara otomatis, memastikan setiap anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang secara lebih lanjut. Di era digital ini, pengembangan keterampilan abad ke-21 menjadi krusial. Penggunaan gadget dalam pembelajaran secara alami melatih literasi digital, kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi secara online, berpikir kritis, dan bahkan kolaborasi melalui platform digital. Ini adalah bekal penting untuk masa depan mereka. Selanjutnya yaitu dari sudut pandang yang praktis, penggunaan materi digital melalui gadget berpotensi menciptakan efisiensi dan penghematan sumber daya. Kita dapat mengurangi penggunaan kertas dan biaya percetakan buku, menjadikannya pilihan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara 2 tim afirmasi atas argumennya. Selanjutnya, saya persilakan untuk tim oposisi pembicara kedua untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Saya izin merespon dari pembicara 2 di tim afirmasi. Kalau menurut saya sendiri, ada poin lain yang dimana saya bisa menegaskan kembali mengapa penggunaan gadget dalam media belajar itu berdampak negatif pada siswanya. Karena ada dua hal tambahan seperti kesenjangan akses dan kemampuan sosial dari siswa tersebut. Tidak semua siswa itu punya akses pada gadget atau koneksi yang sama dengan orang-orang yang dikatakan lebih mampu dalam hal bidang tersebut. Juga kesenjangan pendidikan antara siswa yang mampu dan yang tidak itu memperburuk ketidaktersataan tersebut. Karena dalam dunia pendidikan, kesetaraan itu sangat diunggulkan. Lalu selanjutnya ada menurunkan keterampilan sosial dan kolaborasi. Karena bagi saya dan tim saya, terlalu sering berinteraksi melalui layar dapat mengurangi kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara langsung atau interpersonal, bekerja dalam tim, dan membangun hubungan secara nyata. Jadi kita bisa menambah relasi kita itu secara nyata, nggak harus semuanya itu tentang dunia maya. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada tim oposisi pembicara 2 atas argumennya. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada kedua tim untuk menyampaikan kesimpulan dari argumen yang telah disampaikan. Pertama, saya akan mempersilahkan tim afirmasi untuk menyampaikan kesimpulannya. Sekarang akan saya persilakan kepada kedua tim untuk menyampaikan kesimpulan dari argumen yang telah disampaikan. Pertama, saya akan mempersilahkan tim afirmasi untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kami di sini menyampaikan kesimpulan dari debat kali ini, yaitu sebagai kesimpulan, gadget bukan hanya sebagai alat hiburan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran yang efektif dan relevan dengan tuntutan zaman. Dengan pemanfaatan yang bijak dan terarah, gadget dapat meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, personalisasi, dan mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di masa depan. Dan juga tentunya kita perlu memperhatikan tantangan dan memastikan bimbingan yang tepat, namun potensi manfaatnya jelas tidak bisa diabaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk tim oposisi menyampaikan kesimpulannya. Baik, izin saya memberi kesimpulan dari tim saya. Jadi kalau bagi saya dan tim saya sendiri, mengapa kami tetap berpegang teguh pada kenapa gadget itu bisa memperburuk atau memperkeruh saat digunakan sebagai media pembelajaran. Karena bagi saya dan tim saya sendiri, itu kami merasa bahwa dari alasan-alasan kami itu tadi cukup jelas mengatakan kalau misalnya gadget itu bisa mengalihkan perhatian siswa-siswi untuk
melakukan hal-hal di luar mata pembelajaran tersebut. Misalnya seharusnya membuka kuis tentang pembelajaran tersebut, bisa saja dia membuka aplikasi lain seperti aplikasi hiburan seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Hal itu juga memicu saya tetap berpegang teguh pada hal tersebut karena saya merasa bahwa jika menggunakan gadget dalam atau sebagai media pembelajaran itu malah justru akan terjadi gap antara siswa dan siswi lainnya gitu. Nah, seperti itu argumen yang saya sampaikan. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan, dan sekali lagi terima kasih untuk tim afirmasi. Baik, terima kasih kepada kedua tim karena telah menyampaikan kesimpulannya. Dan kesimpulan dari saya sendiri adalah gadget bukan hanya alat hiburan, tetapi juga memiliki potensi besar yang sangat berpengaruh dengan masa depan. Dengan pemanfaatan yang bijak dan terarah, gadget dapat meningkatkan fleksibilitas, personalisasi, dan mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang mereka butuhkan. Tentu kita perlu memperhatikan tantangan dan memastikan bimbingan yang tepat, namun potensi manfaat jelas tidak bisa diabaikan. Sekian kesimpulan yang dapat saya peroleh. Debat bahasa Indonesia dengan Mosi, penggunaan gadget sebagai media pembelajaran, saya nyatakan telah selesai. Terima kasih atas perhatian Anda dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Debat kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.